Beberapa penduduk desa berkerumun di jalan dengan depan rumahku. Beberapa orang memegang tangan suami aku berusaha tidak menggapaiku. Aku gemetar bersembunyi di balik punggung ibu-ibu. Melihat aku tidak berpakaian, salah satu ibu-ibu memberikan kain untuk menutupi tubuhku. Ada apa ini, Ayu? Tiba-tiba Bima muncul. Bima, tolong ibu. Aku menghampiri Bima. Apa yang terjadi, Bu? Tanya Bima. Suami aku mendekat. Dia berdiri di depan Bima. Aku bersembunyi di pinggang Bima ketakutan. Ayah, jangan sakit ibu. Bima membela aku. Dengar semuanya. Suamiku menghimbau semua warga yang menyaksikan kami. Dia istriku, tapi dia telah berzina dengan salah satu pekerjaku. Lihat dia keluar tidak memakai baju. Sekarang terserah kalian sebagai penduduk desa menghukumnya. Aku sebagai kepala desa kalian akan berbuat adil meskipun kesalahan itu dari istriku sendiri. Hukum rajam. Iya, hukum rajam. Hukum tukang Cina. Terdengar sorak penduduk desa ingin hukumku. Tidak, aku takut mati. Aku belum siap. Tubuh aku gemetar ketakutan. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Tidak, Ayah. Ini tidak benar. Tidak mungkin ibu melakukan itu. Bima memelukku bentuk ingin melindungiku. Minggir kamu, Bima. Suami aku menarik tubuh Bima menjauh dariku. Tidak, Ayah. Jangan sakit ibu. Bima berusaha tidak melepaskan diriku, tapi percuma. Sekitar 5 anak buah suamiku mendekati Bima dan menariknya agar menjauhiku. Bima, teriakan aku saat tanganku lepas dari Bima. Tuhan, apakah ini karma bagiku? Kejadian ini mengingatkan aku beberapa tahun yang silam. Saat itu aku dan suami aku serta Kades Jeki menghakimi Bonda dan anak gadis bernama Rahmi. Kami menuduh mereka berzina sedara. Bahkan aku mendorong tubuh adiknya agar menjauh dari Rahmi, upaya dia melindungi kakaknya. Dan itu yang aku alami juga sekarang. Bima berusaha melindungiku seperti anak bungsu Bondan melindungi anak bungsu sulungnya. Kenapa kejadian ini terlintas di mataku? Apakah aku akan menghadapi kematian? Aku takut. Aku takut karena dosa aku tidak mungkin bisa terampuni. Aku takut masuk neraka. Tidak. Rajam wanita pezina. Ayo Razam. Penduduk marah melihat aku. Mereka memungut batu dan melemparnya kepada aku. Aku tidak bisa mengelak lemparan penduduk. Sakit sekali. Oh, Bima. Jangan, Ayah. Jangan sakit ibu. Aku terus berusaha ingin melindungi ibu. Meskipun dia bukan ibu kandungku dan banyak kejahatan yang dilakukannya. Bahkan ibu dan kakek kandungku mati ulahnya. Aku tetap menyayanginya. Dia membesarkan aku dengan kasih sayang. Hukum wanita pezina itu. Ayah terus mengerahkan penduduk desa merajam ibu. Guntur, kamu bukan manusia, tapi iblis. Istrimu sendiri bisa kebo seperti ini. Apalagi aku yang bukan darah dagingmu. Jika ada kesempatan aku, akan aku bunuh kamu. Aku tidak bisa menolong ibu. 5 anak buah ayah memegangku. Penduduk desa terus menghukum ibu. Bahkan dia sudah lemah atau tidak berdaya. Tubuhnya penuh dengan luka. Aku tidak sanggup melihat penyiksaan ini. Apa yang terjadi dengan ibu setelah mengantar Keke? Aku langsung melangkah pulang. Di jalan depan rumah, aku lihat banyak warga berkerumun. Ayah berteriak marah. Ibu hanya memakai kain pengganti baju. Tidak biasanya ibu seperti ini. Jangan sakit ibu. Aku terus berteriak melihat wanita yang membesarkan aku dirajam penduduk desa. Sementara ayah berdiri seperti ibu, menyaksikan seperti ibu itu bukan istrinya. Apa kesalahan ibu hingga ayah sangat murka? Dia wanita pezina. Kalian pantas menghukumnya agar desa kita bersih. Ayah terus mengerahkan semua penduduk desa menghukum ibu. Lepaskan aku, Ayah. Tolong hentikan ini. Ibu tetap istrimu, Ayah. Apakah harus seperti ini menghukum ibu? Aku memohon, tapi dia sama sekali tidak peduli. Rasa sakit hatiku makin bertambah. Lelaki yang aku sebut ayah mempunyai hati sekeras batu. Rasanya aku tidak percaya ibu selingkuh. Selama ini aku mengenal ibu. Sosok yang setia dan patuh pada ayah, meskipun dia tahu ayah sering melampiaskan nafsunya di kamar gadis tahanannya. Dasar laki-laki egois. Dia tidak terima diselingkuhin, tapi dia sendiri lebih dari selingkuh. Dasar manusia bertopeng, kamu harus merasakan pembalasanku. Di kamar Jaka lantai 2, Bob enggak.
Entah bagaimana nasib Bu Jumi, biar dia merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya. Selama ini dia juga menyiksa banyak gadis-gadis. Mungkin inilah saatnya dia mendapatkan balasannya. Semua orang pasti berkumpul di depan rumah ini. Aku menggunakan kesempatan untuk keluar dari lorong ranjang. Melangkah pelan, aku mengintip di depan pintu, memastikan tidak ada yang melihat. Aku harus menemukan Keke secepatnya. Hati aku tidak tenang sebelum bertemu dan memastikan dia baik-baik aja. Keke tanggung jawabku memasuki desa ini, meskipun dia tidak memintanya. Aku menuruni anak tangga. Setelah di lantai 1, aku ingin keluar melalui pintu utama. Aku lihat beberapa anak buah guntur memenuhi teras rumah. Aku berbalik arah ingin keluar melalui pintu belakang. Aku mencoba melangkah santai agar tidak mencurigai anak buah guntur kalau melihatku. Sampai di depan pintu belakang, aku buka pintu ingin keluar. "Kamu mau apa?" Ternyata ada seorang anak buah guntur berdiri di teras belakang. Dia memelotutiku. Aku mencari Bima, tapi sepertinya di luar sedang ada masalah. Aku mau menyewa mobil dan beli 5 karung daun tebang. Jawab aku mencari alasan. "Sebaiknya datang besok aja, Tuan Guntur sedang ada masalah." "Baiklah bang, kalau tidak sibuk, tolong sampaikan ke Bima, aku mencarinya." "Ya." Aku melangkah keluar, dia terus memperhatikan gerak-geriku. Melalui halaman samping, aku melangkah menuju ke depan rumah, ingin melihat yang terjadi. Di jalan depan rumah ini, aku terkejut melihat Bu Jumi dirajam penduduk desa. Guntur terlihat sangat marah dan mengerahkan penduduk desa untuk menghukum istrinya. Guntur betul-betul gila. Jika dia marah, dia tidak peduli meskipun itu istrinya. Apapun akan dilakukan demi tujuan kejahatannya. "Bu Jumi, sepertinya ini karma bagimu." Aku ingat cerita Keke saat Rami bunuh diri di depan penduduk desa. Tanpa mengotori tanganku dan Keke, dendam ini terbalaskan. Guntur menghukum istrinya sendiri. Selanjutnya giliran kamu, Guntur. Sepertinya aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus mencari Keke. "Maaf, Guntur. Aku tidak terima dihianati. Jumi udah sangat keterlaluan. Teganya dia menggantikan aku dengan anak buah rendahan di tempat tidur. Dan mereka melakukannya di kamar almarhum putraku. Aku tidak terima. Jika Jumi mati, aku bisa mencari penggantinya yang jauh lebih muda dan cantik. Aku menguasai semua warisan pamannya. Bima tidak tahu kalau sebenarnya perkebunan ini miliknya. Jika suatu saat Bima penghalangku, aku juga akan menjadikannya mayat. Tapi hingga sekarang, Bima masih memperlihatkan kepatuhannya sebagai anak. Aku bisa saja mencapakannya, tapi aku juga punya rasa sedikit sayangku karena aku dan Jumi yang membesarkannya. Cukup wargaku. Sekarang istriku sudah mendapatkan hukumannya. Biar di akhir hayatnya, izinkan aku yang merawatnya. Semua ini bentuk keadilan yang aku tunjukkan sebagai kepala desa. Aku ingin mengambil simpati warga, biar warga desa tahu kalau aku adil ke semua warga, termasuk istriku. Melihat keadaan Jumi, aku puas melampiaskan amarahku. Aku akan mengurung Jumi hingga dia mati. Dia udah tidak berguna lagi, wanita tua dan tidak menarik lagi di mataku. Aku lebih puas di kamar gadis tahananku. Silakan bubar semuanya. Besok salah satu anak buahku akan membagikan sedikit bantuan ke semua rumah warga. Ini bentuk peduliku terhadap kalian. Aku mengambil hati warga dengan berkeliling semua rumah warga membagikan uang bantuan. Ini juga kedokku mencari gadis perawan di setiap rumah. Hidup kepala desa, hidup! Hidup Tuan Guntur, hidup! Sorak warga menyambut senang dengan ucapanku. Aku Guntur, lelaki yang cerdik. Apapun pasti bisa aku dapatkan. Warga mulai bubar satu persatu. Bima mendekati Jumi lalu mengangkatnya masuk. Bima, seandainya kamu tahu, wanita yang kamu anggap ibu selama ini adalah yang membunuh ibu kandungmu secara perlahan. Aku dan Jumi juga membunuh kakek kandungmu demi menguasai lahan perkebunan. Aku melangkah masuk ke rumah. Sampai di dalam aku lihat Jumi dibaringkan di salah satu kamar lantai 1. Aku mendekat masuk ke kamar itu. Bu, bertahanlah, akan aku panggilkan tabib, ucap Bima sambil menyelimuti Jumi. Bima, aku berdiri di belakang wajah menatapku. Aku tahu dia tidak suka dengan apa yang aku lakukan terhadap Jumi. Kenapa ia melakukan ini? Ibumu selingkuh dengan salah satu anak buah kita,
Mereka melakukannya di kamar almarhum abangmu, Bima. Ucap aku kesal. Tidak mungkin ibu melakukan itu. Sangga Bima. Aku punya saksi. Mereka, kami lihat dalam keadaan bugil. Aku malu. Suaraku sangat lantang. Aku tidak melakukannya, suamiku. Ucap Jumi terbata-bata meskipun dia lemah kesakitan. Aku melihat kalian tidur di sana. Kamu masih menyangkalnya? Aku sulit mengendalikan emosiku. Sudahlah ayah, tolong maafkan kesalahan ibu. Bukankah ayah juga sering menginap di kamar gadis-gadis itu? Bima membela Jumi. Plak, aku menampar Bima. Aku pemimpin di sini. Kamu tidak berhak menghakimi aku. Akan aku tunjukkan kekuasaanku agar Bima tidak berani melawanku. Maafkan aku ayah. Aku tidak bermaksud membuat ayah marah. Aku menyayangi ibu dan ayah tetap ayahku. Bima memegang tanganku sambil bersimpuh. Aku tahu Bima tidak akan sanggup melawanku. Sudahlah, ayo berdiri. Aku menarik pundak Bima agar berdiri. Kamu putraku satu-satunya. Semenjak Jaka tiada, kamulah yang meneruskan bisnisku. Tapi aku punya kemauan yang tidak bisa dibantah. Aku akan mencari istri lagi. Ibumu, kubiarkan tinggal di rumah ini. Dan silakan kamu rawat. Aku udah tidak peduli dengannya. Setelah berkata, aku keluar dari kamar itu. Inilah saatnya aku mencari pengganti Jumi. Aku mau istri yang lebih muda dan cantik. Percuma uangku banyak jika tidak bisa mendapatkan apa yang aku mau. Entah kenapa, aku tertarik dengan Keke. Meskipun dia sudah tidur dengan Bima, bukan masalah bagiku dia perawan atau tidak. Gadis kota itu membuat aku sangat penasaran, ingin merasakannya di tempat tidur. Dari pertama kali melihatnya, dia berhasil menghipnotisku. Aku tidak peduli meskipun dia pacar Bima. Akan aku nikmati hidup ini sesuai dengan yang aku mau. Aku buka lemari di kamarku. Aku mengeluarkan satu set perhiasan. Aku pandang perhiasan yang masih tersusun indah di dalam kotaknya. Akan aku utus salah satu anak buahku mengirimkan ini untuk Keke. Akan aku dekati gadis itu sebelum melamarnya jadi istri keduaku. Uangku banyak, aku yakin Keke pasti menerimaku. Zaman sekarang wanita mana sih yang tidak tertarik dengan uang emas? Bu Jumi, sakit sekali. Aku tidak menyangka akan merasakan seperti ini. Suami aku tega melakukan ini semua. Padahal karena akulah dia bisa seperti sekarang. Di saat aku tidak menarik lagi dan dianggap sampah, dia semena-mena dan tidak menghargaiku. Dia tidak menghukum aku serta mempermalukan aku di depan penduduk desa. Ini juga pernah dialami Kades Jeki. Aku akan melakukan sesuatu untuk mengembalikan semua tanah dan perkebunan milik Bima. Bima satu-satunya pewaris tunggal yang kami tempati sekarang. Jika aku tidak bisa senang menikmatinya, kamu juga tidak bisa, Guntur. Ibu, ayo minum. Bima menopang kepalaku agar bisa minum. Sebentar lagi Mbak Ireng akan datang mengobati ibu. Sambung Bima. Bima, hanya kamu yang peduli kepada aku. Andaikan kamu tahu aku bukan ibu kandungmu, apakah kamu akan meninggalkanku? Aku tidak sanggup melihatmu jauh dariku. Aku sangat menyayangimu, seperti aku menyayangi Jaka. Kenapa ibu menatap aku seperti itu? Bima masih duduk di tepi ranjangku. Bima, rasanya sangat sakit. Ibu tidak kuat lagi. Ucap aku terbata-bata. Air mataku membasahi kedua pipiku. Ibu pasti sembuh. Mbak Ireng pasti memberikan ramuan yang paling bagus. Bertahanlah, Bu. Guntur, aku pastikan sebelum aku mati, kamu juga mendapatkan balasan. Aku ingin kita sama-sama masuk neraka. Kejahatan dan penyembahan setan ini tidak menolongku. Aku sekarang dan kamu berniat mencari istri sebagai penggantiku. Enggak. Kenapa kamu tidak bersama aku di kamar? Apakah kamu mencampur sesuatu ke minumanku? Sehingga aku tertidur. Entah kenapa aku merasa Angga berniat melakukan sesuatu di rumahku. Tidak mungkin semua ini tidak disengaja, kan? Aku tidak mungkin mengatakan ke Bima tentang hubungan aku dengan Angga. Dia bisa menilaiku buruk dan aku takut dia menjauhiku. Sekarang hanya Bima satu-satunya tempat aku meminta tolong. Akan aku gunakan Bima untuk membalas sakit hatiku ke Guntur. Awas kamu, Guntur.